Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Tamimaningge, NIM 200210204176 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa contoh perilaku cinta lingkungan yang dapat kita lakukan pada kegiatan sehari-hari. Berikut videonya. Manusia dan lingkungan punya keterikatan yang kuat. Jika lingkungan menjadi buruk, maka kualitas kehidupan manusia juga akan berdampak buruk. Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan berlangsung terus-menerus. Perlu dilakukan penanganan serta menumbuhkan sikap cinta kepada lingkungan. Mencintai lingkungan dapat diwujudkan dalam sikap dan karakter cinta kepada lingkungan. Karakter peduli lingkungan alam merupakan sikap yang ditunjukkan dengan perbuatan menjaga lingkungan alam sekitarnya. Sikap ini juga ditunjukkan dengan tindakan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi. Karakter ini membuat keterlangsungan alam terjaga. Mencintai lingkungan dapat dipraktikkan siapa saja sebagai wujud peduli kepada lingkungan dan masa depan. Ada banyak upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku mencintai lingkungan yang bisa kita lakukan pada kegiatan sehari-hari. Upaya pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan menanam tanaman di sekitar kita. Selain menjadi media untuk menghias rumah, menanam tanaman juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas, baik untuk manusia maupun lingkungan, seperti menghasilkan oksigen. Oksigen sendiri adalah unsur yang sangat penting untuk kelangsungan hidup di bumi. Di samping manfaat tanaman yang menghasilkan oksigen, tanaman juga dapat menyerap karbon dioksida serta gas-gas beracun lain. Karbon dioksida ini berperan besar dalam kerusakan lingkungan, seperti penipisan lapisan ozon yang berdampak pada meningkatnya panas di bumi. Sampah plastik merupakan salah satu penyebab masalah pencemaran lingkungan terbesar di dunia. Hampir seluruh dari masalah dan kerusakan yang ada disebabkan karena banyaknya sampah plastik yang terbuang begitu saja, tanpa adanya pengelolaan yang baik. Dikutip dari Kompasiana, sampah plastik adalah jenis sampah anorganik yang tidak dapat diuraikan begitu saja dan membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun agar dapat hancur dan terurai secara sendirinya. Di Indonesia, jumlah sampah plastik mencapai 175.000 ton per hari, atau 0,7 kg per orang, atau sekitar 67 juta ton per tahun. Sedangkan sampah plastik di pantai Indonesia ini jumlahnya berbeda jauh dengan jumlah sampah berbahan plastik yang ditemukan di daratan. Dari seluruh sampah plastik di pantai, diperkirakan sebesar 57% merupakan sampah plastik. Sehingga kondisi pencemaran laut di Indonesia sangat diperhatinkan. Untuk itu, Indonesia menjadi negara nomor urut kedua penghasil sampah plastik terbanyak setelah negara Cina. Dengan demikian,
Kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga dan mencintai alam dan lingkungan di sekitar kita untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang bebas dari sampah plastik. Kita harus mulai mengurangi penggunaan plastik agar membawa dampak positif pada kesehatan dan kelestarian lingkungan sekitar. Ada beberapa contoh perilaku sebagai bentuk upaya mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menggunakan tas belanja pribadi. Di sebagian besar pusat pembelanjaan, sudah diberlakukan peraturan tentang kantong plastik berbayar. Namun tidak sedikit yang rela mengeluarkan uang untuk tetap menggunakan kantong plastik. Alangkah baiknya jika kita bisa bawa tas belanja berbahan kain yang kuat dan bisa dipakai terus-menerus. Dengan demikian, kita akan sangat mengurangi penggunaan kantong plastik. Di setiap tahun, ada hampir 20 miliar botol plastik yang berujung di tempat sampah. Dengan membawa botol minum sendiri, kamu bisa membantu mengurangi penggunaan botol plastik kemasan. Apalagi, sekarang banyak gerai minuman yang menawarkan potongan harga jika kamu menggunakan botol minum sendiri. Botol minum juga sudah pasti aman dipakai berulang-ulang, tidak seperti botol plastik kemasan. Membuang sampah pada tempatnya dapat memudahkan pengelolaan sampah, sehingga juga dapat didaur ulang. Terlebih jika sampah dibuang berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik, sampah kertas, sampah non-daur ulang, dan sampah daur ulang. Contoh selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah dengan menghemat listrik. Hal kecil yang dapat kita lakukan sehari-hari yaitu dengan mematikan lampu ketika tidak diperlukan. Upaya mencintai lingkungan yang selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu dengan menghemat air. Kita dapat mematikan air ketika tidak diperlukan, atau ketika kita sudah selesai memakainya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.